Nah, sekarang kita sedang berada di rumah adat Mekongga Kolaka kayak gitu. Jadi mungkin kita bisa lihat di sini ada rumah adat Mekongga tepat di hadapan kita, dan di sebelah kanan dan kiri juga ada miniatur dari beberapa rumah adat di Sulawesi Tenggara kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, di bagian atap itu ada motif. Nah, motifnya itu namanya apa Kak? Oke, jadi kita bisa lihat di sini ada motif tabere. Jadi ini memiliki makna atau filosofis khusus bagi masyarakat di Kabupaten Kolaka. Oh iya, wah keren banget ya. Kabupaten Kolaka ternyata selain menyuguhkan wisatawan untuk masuk dan menginap, juga kita sekalian mempelajari sejarah-sejarah yang ada di Kabupaten Kolaka itu sendiri. Ya, benar sekali. Jadi rumah adat Kolaka ini bukan hanya saja sekedar sebagai tempat fasilitas untuk menginap, tapi juga untuk tempat bagi para wisatawan untuk belajar tentang masalah berupa adat di Kabupaten Kolaka. Oke, jadi mungkin kita lihat. Kalau kita bicara asalnya, ini motif ini berasal dari sarung yang digunakan oleh leluhur kami, Sangia Larumbalangi bersama dengan saudaranya Wekoila ketika pertama kali datang di bumi Mekongga. Mereka menggunakan sarung, kemudian di dalam sarung itu sudah ada berbagai macam motif. Salah satunya adalah motif ini yang kita kenal dengan istilah motif tabere atau sebutan motif tabere. Berarti motif tabere ini cukup oriental ya Pak, dan juga memiliki ciri khas khusus dari Kabupaten Kolaka itu sendiri. Betul, betul sekali. Kalau dari Bapak sendiri, apakah ada rekomendasi spot wisata yang kiranya bisa saya kunjungi selanjutnya Pak? Oh, saya kira kalau di Kabupaten Kolaka ini kita memiliki banyak spot-spot wisata. Mulai dari wisata alam, kita punya air terjun, kita punya air panas, kita punya sungai, kemudian kita juga punya biasa dikenal dengan istilah negeri di atas awan. Kebetulan berada di desa wisata Sani-Sani. Nah, setelah dari sana, kalau kita turun ke bawah, kita juga bisa menikmati wisata petualangan, ya, arung jeram, bahkan ada beberapa spot-spot lain yang juga bisa kita nikmati. Kemudian kita turun ke pantai, banyak sekali pantai kita. Kita ada satu pantai yang cukup ikonik, yaitu Pantai Tamborasi atau Pantai Sungai Tamborasi, di mana sungainya itu adalah sungai terpendek di dunia, dan beberapa waktu yang lalu Sungai Tamborasi ini masuk sebagai salah satu destinasi wisata unik. Kalau saya tidak salah waktu itu dia memperoleh nomor 2 se-Indonesia ya. Nah, di samping itu masih banyak spot-spot wisata yang lain. Kita juga bisa menyelam di Pulau Padamarang. Di sana juga luar biasa, bawah lautnya luar biasa. Berarti nanti saya bisa boleh dong, nanti ditemani sama Andra dan mungkin teman-teman yang lain. Baik, selanjutnya Pak, kalau rumah adat sendiri kenapa diletakkan atau lokasinya ada di pinggir pantai? Penempatan rumah adat ini didasarkan atas pertimbangan bahwa supaya lebih mudah dilihat orang. Jadi orang-orang yang berkunjung ke Kolaka, kita tahu bahwa di depan ini adalah pelabuhan yang menghubungkan pelabuhan Kolaka dengan pelabuhan Bajoe dan Sulawesi Selatan, dan ini lalu lintas orang yang menggunakan pelabuhan ini sangat banyak siang malam,
sehingga ketika mereka tiba di Kolaka, maka mereka bisa langsung menikmati pemandangan rumah adat ini seperti itu. Ya. Kalau kita bisa lihat di depan ada banyak UMKM lokal ya Pak, Iya. jadi pasti mendukung juga. Iya betul. Baik Pak, terima kasih banyak, saya kira cukup untuk Ya. informasinya. Ya, terima kasih. Selamat berkunjung di Kolaka. Mudah-mudahan betah dan menikmati segala macam potensi wisata, termasuk juga kuliner. Kita juga punya banyak jenis-jenis kuliner yang bisa dinikmati. Mudah-mudahan betah di Kabupaten Kolaka. Iya, baik. Oke, sekarang kita sudah berada di Cagar Budaya Nasional Makam Sangihe di Bandera. Oke, jadi untuk kali ini kita akan melakukan makam ziarah, Iya. makam pahlawan, dan juga kita akan melihat beberapa peninggalan sejarah yang ada di Kabupaten Kolaka. Nah, sekedar informasi juga buat teman-teman semua bahwa makam Raja Sangihe di Bandera ini merupakan raja pertama di suku Mekongga yang masuk Islam. Kayak gitu. Assalamualaikum Pak. Mari, silakan. Kasih. Rasa Satu. Baik, selamat datang adik-adik semua. Sebelum kita berziarah makam di Raja Sangihe di Bandera, kita melakukan prosesi adat Neparamisi. Yang memohon izin kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka kita ingin melakukan ziarah kepada Raja dan Leluhur kita di tempat ini. Baik, silakan Dek. Sudah berada di depan makam Raja Sangihe di Bandera, dan kita akan melakukan prosesi ziarah makam secara Islam. Ya, saya persilakan adik-adik semua bisa masuk ya dengan mengucapkan salam ya. Kemudian dengan membuka alas kaki, ya, tidak diperkenankan membuka alas kaki di atas makam Raja Sangihe di Bandera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan sejarah Raja Mekongga ini, silakan kita bisa memberikan informasi mungkin yang bisa adik-adik nanti paham. Ya. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Seperti yang sama-sama kita ketahui, Raja Sangani Bandara ini merupakan Raja Mekongga. Ya. Boleh saya tahu Raja keberapa? Ya, kalau dalam catatan Belanda itu ditulis dia sebagai Raja ke-6, ya, menurut catatan Belanda. Tetapi menurut cerita lisan dari tokoh masyarakat, tokoh adat itu, beliau adalah Raja yang ke-8. Ini yang masih kita secara sejarah yang masih kita ingin mempertemukan, ya, apakah Raja Sangani Bandara ini sebenarnya dia Raja yang ke-6 atau ke-8, ya. Mungkin ada informasi yang mungkin harus kita lengkapi lagi untuk memperjelas urutan raja kita dari masa Raja pertama Sangani Larumbalangi sampai Raja Sangani Bandara. Nah, itu kita lagi dalam proses penelitian terus, ya, mencari informasi dokumen-dokumen sejarah yang memang dari masa lalu itu banyak sekali kita tidak temukan catatan sejarah kita, ya, karena di Mekongga ini belum ada aksara yang bisa kita pelajari, kita bisa baca, hanya berupa tuturan lisan dari orang tua kita dulu, dari kita yang hidup pada masa itu, sehingga tidak ada tulisan yang memperkuat, ya, kita punya catatan sejarah, ya, seperti itu deh. Kalau dari sejarah masuk Islamnya sendiri itu bagaimana Pak? Sejarah masuk Islam itu pada abad ke-16 sudah masuk Islam, ya, di abad ke-16 pada masa Raja Sangani Rudel atau Tepo Rambes, ya. Itu ayah daripada Raja Sangani Bandara. Itu Islam sudah masuk, tetapi pada masa itu waktu itu Raja Sangani belum memeluk Islam, tetapi dia meminta kepada anaknya Raja Sangani Bandara untuk memeluk Islam, sehingga pada waktu itu dia digelar sebagai Raja Mekongga yang pertama memeluk Islam, ya, dengan dinamakan Laduma, ya, artinya orang yang masuk Islam pada hari Jumat, ya, seperti itu. Nah, karena tadi kita sudah wisata sejarah dan juga wisata kuliner, saatnya kita lihat spot oleh-oleh di Kolakan ini. Oleh-olehnya apa sih Kak? Oleh-oleh itu yang pertama kita harus tahu dulu itu bahwa Kolaka punya keanekaragaman tenun. Kayak gitu, tenun khususnya untuk tenun Mekongga, kayak gitu. Oke, boleh Kak? Ya, langsung saja kita lihat, tapi mungkin kita lihat dulu proses pembuatan tenun gitu. Jadi mungkin sebelah sana kita sudah lihat ada mesin tenun Mekongga di Kolaka, kayak gitu. Oke, kalau boleh tahu Kak, ini sedang buat apa ya? Kalau yang ini yang proses menenun. Kalau boleh tahu untuk pengerjaan itu berapa lama ya Kak? Kalau proses pengerjaannya itu tergantung dari motifnya. Yang tadi yang saya bilang kan ada motif sangnya. Jadi semakin susah motifnya, yang semakin lama juga proses pembuatannya. Yang ini yang lagi sementara ditenun, ini motif sangnya. Motif sangnya. Iya. Kalau boleh tahu Kak, untuk jenis benang yang digunakan apa ya kalau? Ini bahan polister dan katun. Oh, Iya. Jadi kita menggunakan benang emas dengan warna hijau dan merah.
Kenapa kita mengambil warna merah? Karena Kolaka itu identik dengan warna keberanian dia, warna merah. Sedangkan kalau warna putih kita ambil untuk motifnya, dia bermakna untuk suci. Jadi Kolaka itu kita artikan dengan sucinya Kolaka ini. Nah, kalau yang ini proses penunannya dia. Jadi dari yang satu benang itu disatukan lagi. Siapa tahu mau coba-coba untuk menenun? Oh boleh ya Kak? Boleh. Boleh, siapa tahu mau dicoba-coba? Ini nih hasil proses yang kita tenun tadi itu. Nah ini hasil-hasilnya semua. Di sini tuh ada beberapa motif yang kita buat seperti motif Sainia, motif Mekongga, motif Tabere, motif perisai, dan ada beberapa motif lainnya lagi. Nah, contoh bahannya itu, kalau yang ini namanya tadi tuh motif Sainia. Motif Sainia ya Kak? Kalau motif Sainia itu seperti ini. Ini juga, ini yang motif Sainia. Kalau yang motif Sainia yang aslinya itu dia sebenarnya ada 7 tingkatan, tapi yang cuman boleh menggunakan motif itu cuman jajaran para leluhur yang dulu-dulu atau para raja dan yang memiliki turunan-turunan. Khusus ya Kak? Iya, kenapa saya buat hanya ini, ada 5 tingkatan, 1, 2, 3, 4, 5, supaya masyarakat-masyarakat lain atau yang orang-orang kantoran, pejabat-pejabat biasa bisa juga menggunakan motif Sainia. Karena motif Sainia ini kenapa saya patenkan untuk motif Kolaka, dia motifnya itu memang sangat elegan dan memiliki memiliki arti yang khusus, cerita yang khusus. Karena yang boleh menggunakan ini para raja. Para raja. Iya. Halo teman-teman, jadi sekarang kita akan coba wisata kuliner nih. Nah, boleh dijelasin kan, Ra, kita sekarang di mana sih? Oke, sekarang kita sedang berada di Tepoe Cafe and Resort, dan di depan kita ini sudah ada sagu yang dimana kita akan membuat proses pembuatan makanan tradisional di Kolaka, yaitu sinonggi. Sinonggi. Oke, betul sekali. Namun sebelum kita membuat, mungkin saya bisa jelaskan sedikit dulu kalau sinonggi ini terbuat dari saripati sagu yang proses pembuatannya itu dimasak langsung menggunakan air mendidih gitu. Jadi mungkin sebelum kita masak itu ada 2 pilihan nih. Jadi untuk membuat sinonggi ada sinonggi mematah dan juga sinonggi lore kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, karena kita udah coba wisata kulinernya, biar teman-teman tahu di rumah alamatnya ini di jalan mana sih Kak? Oke, jadi Tepoe Cafe and Resort tentunya berada di Jalan Pemuda Kolaka. Jadi buat teman-teman semua kalau berkunjung ke Kolaka, jangan lupa datang ke Tepoe Cafe and Resort. Assalamualaikum. Izin masuk ya Bu. Oke, jadi teman-teman semua, sekarang kita sedang berada di pengrajin tas saliko Miohai Kolaka. Di sini teman-teman semua bisa lihat bahwa pengrajin sendiri merupakan pengrajin dari tas saliko itu sendiri dan merupakan tombak utama dari perekonomian yang ada di Kolaka, tepatnya di bidang ekonomi kreatif.
dan UMKM lokal juga tentunya. Nah, jadi kalau bisa sama-sama kita lihat di sini proses secara langsungnya bagaimana ibu-ibu pengrajin ini memproses tali ukur hingga menjadi kerajinan. Nah, kalau untuk motifnya sendiri Bu, apakah ada motif tertentu dari Meohai sendiri? Kalau motif tertentu itu baru sementara kita pelajari ini motif sangia. Motif sama. Iya. Ini baru sementara, tapi yang sebelum-sebelumnya itu ya motif-motif yang ada di sini semua. Kalau untuk pengerjaannya sendiri itu berapa lama? Dia tergantung dari ukuran. Kalau kecil itu bisa sampai 1 sampai 2 hari. Kalau yang besar bisa sampai seminggu. Oke, buat teman-teman semua di rumah, karena tadi kita sudah tahu beberapa hal tentang informasi terkait tas tali ukur itu sendiri. Nah, sekarang mungkin Ibu boleh minta izin. Kebetulan teman saya, si Sandra, salah satu wisatawan dari luar, ingin belajar tentang proses pembuatan tas tali ukur. Yes, Boleh bantu belajar. seserahkan sih teman-teman. Nah, sekarang kita sudah berada di rumah oleh-oleh khas Kolaka. Oleh-oleh. Gitu. Jadi nggak afdol nih sebelum balik kalau tidak beli oleh-oleh khas Kolaka. Betul sekali. Yuk. Enak guys, ini harus dibawa pulang. Sekarang kita sudah berada di Pantai Saka, Desa Sanisani. Nah, iya. Jadi setelah kita melakukan berbagai wisata, sekarang kita di wisata alam atau wisata bahari. Oke, betul sekali. Nanti kita bakalan seru-seruan main dari berbagai macam fasilitas yang ada di Pantai Saka. Mulai dari banana boat sampai kita akan diving untuk menyelam, melihat kekayaan alam yang ada di Pantai Saka itu sendiri. Oke, let's go Kak, kita langsung ke sana. Langsung saja. Oke, karena kita sudah di Pantai Saka di Sanisani, kayaknya sebelum kita explore, ya. kayaknya kita harus buat dulu rencana kita kayak mau ngapain, mau Boleh. sampai di mana. Oke lah. Halo semua. Oke, jadi di sini kita akan menemani Kak Andra dan Kak Sasa untuk berwisata di Desa Wisata Sanisani. Ya, betul Oke, sekali. keseruan kita Kak. Stay tune. Jadi ini proses untuk pertama untuk kita diving, yang baik yang pertama dan belum itu pasti kita harus mengetahui dulu peralatan apa yang harus kita pakai. Setelah kita ketahui peralatan, kita packing semua alatnya, cek satu-satu, oke ready, baru bisa kita turun ke spot-spotnya untuk desa wisata Sanisani.
Nah, kebetulan nih teman-teman, sekarang sudah ada pengelola dari Puncak Indah Kapuk itu sendiri atau Desa Wisata Sanisani. So, ayo. Halo Kak. Halo Kak. Selamat pagi Kak. Mau tempatnya seperti apa Kak? Rencana kami mau nginep di Tiny House Kak. Oh, itu tempatnya. Saya bisa tunjukkan. Oke, let's go. Semua sebelum kita lanjut aktivitas selanjutnya dan mendaki kita istirahat dulu. Boleh. Boleh. Karena kita udah capek banget nih mendaki tadi. Ya betul sekali, karena sebentar kita bakalan main ke Arum Jeram. Jadi betul sekali. Oke. Lanjut kita mengeksplor lagi. Halo teman-teman semua, jadi sekarang kita sedang berada di Sungai Tamborasi. Wah, keren banget ya. Ya, jadi sekedar informasi nih buat Sesa, jadi Sungai Tamborasi itu merupakan salah satu dari sungai terpendek yang ada di dunia. Wah, jadi selain ada sungai juga kayaknya ada pantai ya Kak? Ya, betul sekali. Jadi benar-benar pemandangan sini itu keren banget sih gila. Jadi kita harus explore setiap sudut yang ada di Sungai Tamborasi. Yuk, ke sana Kak. Oke.